ini adalah fotokopi bukan dari ijazah asli. Sebab kalau ijazah asli ya tidak mungkin disimpan dalam keadaan terlipat. Ya kan? Nggak mungkin ada satu orang pun di muka bumi ini yang menyimpan ijazahnya itu dalam keadaan terlipat. Sehingga ketika ditampilkan oleh Dekan Kehutanan UGM itu, dia mendapatkan fotokopi ijazah yang terlipat. Masuk, tadi kan kalau kita lihat kan Dr. Tifa membandingkan objek yang berbeda satu sama lain. Satu, dia bandingkan dengan Dia Sandi yang udah jelas scan. Dibandingkan sama fotokopi. Everybody knows dong, kalau scan coloring, kalau fotokopi hitam putih. Bandingkan lagi dengan yang terlipat. Ya. Ini terlipat ini saya bocorin, terlipat itu datanya UGM. Jadi mungkin waktu pertama kali dikeluarkan ijazah itu, karena hanya satu kali dibuat kan, sempat dikopi oleh UGM, itu diserahkan, nah itu filenya UGM. Bahwa itu dilipat oleh UGM lalu kemudian ditampilkan masih ada tanda lipatan, ya itu kan kembali ke penggunaan kertas ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat adalah substansi ijazahnya, ya dicocokkan dengan data perkuliahan. Apakah ini menunjukkan atau ada indikasi bahwa ijazah ini palsu? Sejauh ini sih menurut saya semakin kesini semakin terang benderang kok. Kalau legalisasi ijazah yang dilakukan oleh UGM tuh menurut Bang Rifai itu menunjukkan bahwa dokumen itu dokumen resmi bukan Bang? Tetap secara material, kita ngomong pidana material ya. Enggak, bukan. Saya ingin kejar dari sisi gini. Ada ijazah analog, iya. Ijazah analognya dipegang oleh Pak Jokowi. Dan ijazah itu berdasarkan pada saat kami sidang di KIP, ijazah itu oleh komisioner KPU pada saat melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon presiden, itu juga mereka tidak pernah melakukan autentikasi. Saya bisa mempertanggungjawabkan statement saya karena saya yang periksa saksi. Saya yang memeriksa saksi dari KPU dan saya yang kejar pertanyaan itu pertanyaan penting. Nah, kita bukan persoalkan analognya, tetapi kita mempersoalkan rangkaian jejak ijazah yang digunakan sebagai persyaratan calon presiden. Kalau ijazah itu tidak pernah digunakan untuk mendapatkan jabatan presiden, ya ngapain dipersoalkan gitu loh. Kalau cuma ada di lemari Pak Jokowi seperti yang disampaikan oleh teman-teman kubu Pak Jokowi, ya ngapain juga dipersoalkan. Tapi karena digunakan untuk mendapatkan jabatan presiden dan itu diserahkannya bukan analognya yang sekarang disita oleh Polda Metro Jaya, ingat, itu bukan yang itu yang diserahkan. Tetapi yang diserahkan adalah yang dilegalisir berdasarkan apa yang diatur oleh aturan perundang-undangan, yaitu undang-undang pemilu gitu. Nah, legalisirnya aja kami lihat bahwa legalisirnya juga bermasalah, tidak sesuai dengan undang-undang juga. Harusnya KPU sebagai otoritas penyelenggara pemilu seharusnya jangan menerima persyaratan calon presiden pada saat ijazahnya meskipun dilegalisir oleh UGM. Karena itu aneh. Itu aneh dan itu tidak lazim dan itu melanggar undang-undang juga, tidak patut juga secara akademik. Kok bisa selembar ijazah itu pada akhirnya diloloskan sehingga beliau sah menjadi